Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Deni Wit Martina dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi materi Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya menjawab, menganggap murid itu adalah sebuah kertas kosong yang bisa kita isi dengan semua apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya, saya berpikir anak yang duduk diam mengikuti perintah guru adalah anak yang pintar. Kemudian saya juga berpikir anak harus mengikuti apa perintah guru. Yang selanjutnya, saya sebagai pendidik atau guru juga menuntut ketuntasan kurikulum pada setiap bidang pengembangan. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mengikuti modul 1.1? Di sini saya juga mencoba menjelaskan apa yang saya alami ketika saya sudah mempelajari modul 1.1. Pemikiran saya berubah, yaitu yang pertama, saya lebih paham tentang anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Jadi anak itu bukan kertas kosong, tetapi anak sudah memiliki kodratnya masing-masing yang kita tinggal menyesuaikan kemana arahnya. Yang selanjutnya, saya tidak bisa menuntut anak untuk bisa mengikuti apa yang saya inginkan. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Jadi saya tidak bisa menuntut ketika anak harus seperti ini dan bisa semua bidang pengembangan. Seperti halnya saya berada di bidang pendidikan anak usia dini, ada beberapa bidang pengembangan yang dulunya saya berpikir semua anak harus bisa, tetapi sekarang tidak. Anak-anak memiliki kodratnya masing-masing. Jadi tidak semua bidang pengembangan satu atau masing-masing personal itu unggul dalam semua bidang tersebut. Yang selanjutnya, lebih menghargai pendapat dan kemampuan anak. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, membuat ragam main sesuai dengan minat anak. Yang selanjutnya, membuka setiap pendapat anak. Kemudian, lebih banyak berdiskusi, melibatkan anak, mengapresiasi kemampuan anak, apapun kemampuan anak itu patut untuk diapresiasi. Yang selanjutnya, tidak terpaku dengan ketuntasan semua bidang pengembangan. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, masing-masing personal tidak bisa dipaksakan semua bidang pengembangan itu ketuntasannya sama. Yang selanjutnya, yaitu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, saya simpulkan ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pendidikan merupakan tempat bersemayamnya kebudayaan. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu tidak bisa lepas dari unsur kebudayaan. Yang selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Pendidikan itu harus ada perubahan. Jadi, pendidikan itu tidak boleh statis atau seperti itu saja, tetapi harus bergerak, kekal terus bergerak. Di sini bagaikan sebuah tata surya yang terus bergerak, masing-masing planet tersebut itu terus bergerak pada porosnya masing-masing tanpa bertabrakan. Ada jalurnya masing-masing. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya, pendidikan ada 3 kerangka yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, kodrat keadaan, di mana di dalamnya terdapat kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam, anak-anak berada di lingkungan yang berbeda-beda. Anak yang ada di pesisir pantai, maka pendidikannya akan berbeda dengan anak yang ada di pedesaan atau perkotaan atau pegunungan. Maka itu harus disesuaikan dengan kodrat alam. Yang selanjutnya yaitu kodrat zaman.
Anak-anak di era zaman digitalisasi seperti sekarang ini tidak bisa diterapkan pendidikan seperti zaman dahulu. Yang selanjutnya, prinsip perubahan atau azas trikon. Ada 3 azas. Yang pertama, kontinuitas atau nilai esensi budaya. Jadi, walaupun kontinuitas terus berkembang, tetapi tidak boleh meninggalkan budaya yang ada di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, konvergensi. Konvergensi di mana pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Maka anak harus diberikan pelayanan pendidikan selayaknya seorang anak. Yang selanjutnya yaitu prinsip konsentris. Konsentris ini artinya pendidikan itu pada sumbu yang sama, tetap di situ, seperti tadi tata surya, tetap di porosnya masing-masing, tetap di tempatnya masing-masing, tetapi bergerak sama dan saling menghargai. Jadi walaupun budayanya berbeda-beda, tetapi harus konsentris, saling menghargai keberagaman budaya yang ada. Kemudian yang selanjutnya, kerangka yang selanjutnya yaitu budi pekerti, di mana budi pekerti ini harus saling seimbang antara budi pekerti, antara pengetahuan dan juga perbuatannya, itu harus seimbang. Maka manusia itu lebih bijaksana karena apa yang dia pikirkan dan apa yang dia lakukan, apa yang dia tahu itu sama. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu berorientasi kepada anak, berhamba kepada anak. Analogi berhamba pada anak hal paling esensial. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu hal yang paling esensial, paling penting. Bukan berhamba yang di sini dimaksudkan anak sama dengan Tuhan, itu bukan. Tetapi anak-anak merupakan hal yang paling penting yang harus diperhatikan. Itu tadi ada beberapa poin yang saya simpulkan dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tempat bersemayamnya kebudayaan. Pendidikan merupakan sebuah perubahan. Pendidikan juga ada 3 kerangka yang tidak bisa dipisahkan. Ada kodrat keadaan, ada prinsip perubahan, kemudian ada juga perubahan budi pekerti. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan juga berorientasi kepada anak. Itu tadi kesimpulan dari saya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelum saya tutup, akan ada sedikit pantun dari saya. Jika memegang pena, melukislah di atas kertas. Jika pendidikan merdeka, bangsa akan lebih berkualitas. Salam guru penggerak, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Saya Deni Witmartina, CGP Angkatan 5, Kabupaten Banyumas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.